Nggih. Baik, siswa sekalian, tolong kameranya diaktifkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, seperti yang minggu kemarin sudah Bapak sampaikan, hari ini kita akan membahas terkait dengan Tagwell. Ya, maka dari itu sebelum mulai pembelajaran, silakan Jamil, ketua kelas, silakan dipimpin doa dulu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Selesai. Baik, terima kasih Jamil. Hari ini akan Bapak tampilkan. Nah, sudah bisa kelihatan? Sudah Pak. Ya, kelihatan. Bisa. Baik, pelajaran selanjutnya yaitu elektroda dan parameter pengelasan SMAW 3G. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul posisi vertikal dengan las busur manual. Yang keterampilannya melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul posisi vertikal dengan las busur manual. Nah, ini indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran pada pengetahuan. Yang pertama, menganalisis tentang peralatan K3 yang digunakan dalam pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut sambungan tumpul posisi vertikal menggunakan las busur manual. Masih ingat terkait dengan K3 SMAW? Apa saja yang digunakan saat mengelas SMAW? Materi kemarin? Siapa yang ingat? Helm las. Helm las, apalagi? Sarung tangan las. Sarung tangan, sepatu safety, kemudian kacamata, dan lain sebagainya ya, harus ingat. Nah, tujuannya apa? Agar peserta didik dapat menganalisis peralatan K3 yang digunakan dalam pengelasan plat dengan plat pada sambungan posisi vertikal menggunakan las busur manual. Baru yang kedua, mengidentifikasi bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi vertikal menggunakan las busur manual. Peserta didik dapat mengklasifikasi elektroda mengacu pada standar yang berlaku. Baru untuk berikutnya yang ketiga, mengidentifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi elektroda mengacu pada standar yang berlaku. Nah, standar yang kemarin sudah kita bahas adalah AWS untuk menentukan elektroda yang akan kita gunakan. Nah, sedangkan di keterampilannya, siswa akan dapat mengidentifikasi cara menyetel dan mengoperasikan mesin las sesuai dengan prosedur. Baru yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi cara-cara melakukan las ikat pada sambungan tumpul plat dengan plat pada posisi vertikal 3G. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait dengan las ikat terlebih dahulu.
Jadi untuk minggu berikutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas terkait dengan proses penembusannya, seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan terkait dengan las ikat, nah Bapak akan tampilkan sebuah video, yang mana video ini adalah tata cara untuk melakukan las ikat. Silahkan diperhatikan. Nanti kalau di dalam video ini ada yang kurang jelas, silahkan dibuka kembali channel YouTube Bapak biar lebih paham, bisa diulang-ulang. Nah, kalau di sini kita hanya menampilkan sekali saja. Baik, silahkan diperhatikan. Tutorial pengelasan kampuh V3G. Nah, ini masih tag wheel-nya saja. Nah, sebenarnya di video ini ada suara-suaranya, tapi karena keterbatasan, nah silakan nanti diperhatikan. Nah, ini adalah elektroda yang sudah tidak terpakai, itu mempunyai diameter 2,6 dan 3,2. Digunakan untuk mengukur gapnya, ya, seperti kemarin yang sudah kita tahu pada saat mengelas posisi 1F, 1G, kemudian 3F, 3G, 2F, 2G juga menggunakan gap. Nah, maka dari itu ini adalah menggunakan elektroda yang sudah tidak terpakai. Nah, untuk bagian bawah, hari ini elektroda yang digunakan adalah 7016. 7016 digunakan untuk proses tag wheel. Seperti yang kemarin sudah Bapak sampaikan, bahwa pada saat tag wheel ini harus kita las sesuai dengan ketentuan, diantaranya jarak tag wheel masing-masing titik itu adalah 15 cm. Setiap kali proses, nah itu harus dibersihkan keraknya. Nah, biar sambungannya itu lebih kuat lagi. Baik, sudah dikuatkan dengan betul. Maka yang berikutnya adalah pembersihan kembali. Nah, dibersihkan lagi dengan palu terak, kerak-kerak yang ada, terus kemudian diperiksa. Nah, itu sudah terlihat. Nah, untuk bagian atas, tadi kan menggunakan elektroda yang sudah tidak terpakai dengan diameter 3,2. Kenapa seperti itu? Untuk mencegah terjadinya deformasi. Ya, terus dikuatkan lagi, biar lebih kuat lagi, biar tidak lepas nanti ketika proses penembusan. Ya, itu khusus untuk yang bagian atas. Bersihkan kembali.
Nah, kalau sudah kuat, nah berarti proses tag wheel itu sudah selesai dan bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi jangan lupa kalau pengen melihat kembali video yang Bapak tayangkan ini, silahkan dibuka di channel YouTube Bapak dengan nama Miftah Zainun N. Nah, maka di situ nanti kalian akan menemukan materi-materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini adalah penggunaan safety yang diperlukan pada saat proses pengelasan SMAW. Ada kacamata las yang tadi sudah disampaikan oleh teman-temanmu yang lain. Ada helm las, apron, sarung tangan, kemudian sepatu safety, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah elektroda las SMAW. Elektroda las atau batang las digunakan sebagai bahan tambah di dalam pengisian kampuh las dan membuat busur nyala melalui ujung penyalaan. Elektroda las terbuat dari bermacam-macam logam seperti baja, baja tuang, tembaga, perunggu, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung bahan dasar atau benda kerja yang akan kita lakukan proses pengelasan. Nah, berikutnya skema atau klasifikasi elektroda. Ada kode E. Nah, itu menandakan elektroda, kemudian angka 60 diikuti dengan angka 1 dan berikutnya angka 3. Nah, sebelum Bapak lanjut, silahkan kalau ada yang pengen bertanya, silahkan. Ada apa enggak? Saya, Pak. Ya, Sadam. Silahkan. Apakah bisa, Pak, elektroda yang sudah terkena hujan atau yang disengajakan terkena air, apakah masih bisa untuk dilas, Pak? Oh iya ya, baik Sadam, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Sadam. Elektroda yang sudah terkena air, apakah itu terkena hujan atau kena air apapun, itu apa masih boleh digunakan untuk dilas? Ya, sepanjang elektroda itu masih mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri yang baik, artinya di situ misalnya tidak ada bercak karat, nah itu masih bisa. Namun secara lengkap, secara rinci nanti akan kita bahas di tampilan berikutnya. Seperti itu ya Sadam. Yang lain ada pertanyaan? Kalau enggak, Bapak lanjutkan. Nah, ini kode angka ketiga. Kalau angkanya 1, berarti posisi pengelasannya bisa di bawah tangan, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa di atas kepala. Kalau angkanya 2, berarti khusus di bawah tangan saja dan horizontal. Kalau angkanya 3, seperti itu. Lanjut lagi, digit angka keempat. Digit angka keempat. Ada selulosa potasium, kemudian rutil potasium, dan lain sebagainya, termasuk sumber arusnya. Nah, itu berada di digit angka keempat. Apakah elektroda tersebut boleh digunakan pada mesin AC atau elektroda tersebut khusus digunakan pada mesin DC? Nah, ini kodenya ada pada digit angka keempat. Seperti itu. Lanjut lagi. Pemilihan elektroda. Material atau base metal yang akan kita lakukan proses pengelasan. Didasari oleh itu pemilihan elektroda. Kemudian posisi pengelasannya. Seperti tadi di digit angka ke-3. Bentuk desain sambungan. Kemudian arus las. Apakah AC, apakah DC. Kalau DC berarti dengan polaritasnya elektroda negatif atau elektroda positif, seperti itu. Seperti tadi ditampilkan pada digit angka ke-4. Persyaratan penetrasi, kemudian biaya operasional, kemudian lagi welder qualification-nya. Karena apa? Seorang welder itu terkadang
hanya bisa menggunakan elektroda jenis tertentu atau dengan kode tertentu. Namun demikian, banyak juga welder yang bisa dengan semuanya elektroda atau mampu untuk melakukan proses pengelasan. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, penyimpanan elektroda. Elektroda harus disimpan di tempat yang kering. Berikutnya lagi, pengepakan dari pabrik sebagai proteksi untuk menghindari pengaruh humidity. Yang ketiga, elektroda yang mempunyai humidity lebih dari 50% harus disimpan di oven. Nah, oven ini kalau kalian pada saat praktek di bengkel itu ada tabung yang berwarna orange yang bisa disetel suhunya. Nah, itu namanya oven elektroda. Beda dengan oven yang biasa digunakan untuk membuat roti dan lain sebagainya. Lanjut, elektroda hidrogen rendah, sangat kritis dan sangat mudah menyerap kelembapan. Maka dari itu penyimpanannya harus lebih diperhatikan. Nah, waktu ideal untuk digunakan adalah 8 jam setelah elektroda dibuka dari bungkusnya. Setelah 8 jam, namun elektroda itu tidak habis, ya berarti harus kita simpan dengan betul-betul, dengan rapat agar tidak terjadi humidity. Berikutnya, elektroda basic harus disimpan pada oven dengan temperatur 100 sampai 150 derajat Celcius selama minimum 4 jam. Ruang penyimpanan elektroda basic harus dikontrol dengan humidity lebih dari 50%. Yang terakhir, elektroda selulosa tidak harus selalu di oven karena mempunyai level kelembapan 3 sampai 7%. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ini biasanya Tommy ini yang sering melakukan proses pengelasan. Gimana Tommy, ada pertanyaan apa enggak? Ada Pak. Ya, gimana Tommy, ada pertanyaan apa? Pak, saya pernah melihat ada elektroda dengan 5 digit angka, Pak. Itu Elektroda ada dengan oh iya, angka. ya. Nah, ini Tommy ini sering ikut kakaknya ini melakukan pemburungan proses pengelasan. Nah, Tommy, eh, elektroda dengan 5 digit angka. Nah, elektroda dengan 5 digit angka itu biasanya itu digunakan untuk kekuatan tarik lebih dari 100.000 PSI seperti itu, ya. Jadi kalau yang umum kita gunakan itu kan 60.000 PSI, 70.000 PSI, ada juga yang 80, ada yang 90 seperti itu. Tapi yang paling lazim kita gunakan kan yang 60 dan 70.000 PSI kecepatan tariknya. Nah, untuk yang lebih dari 100.000 PSI berarti kekuatan tarik itu mempunyai 3 kode angka. Berarti kalau 5 kode angka yang Tommy temukan berarti di situ mempunyai kekuatan tarik lebih dari 10.000 PSI. Gitu ya Tommy. Iya, Pak. Gimana? Jelas apa belum? Jelas, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Bapak lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya tadi siapa? Sadam, ya. Akibat elektroda jika terlalu basah. Nah, yang pertama, sulit dalam membuang terak. Nah, jadi ketika proses pengupasan setelah kita lakukan pengelasan kemudian dikupas, nah itu akan sulit kita membuang terak. Karena apa? Elektrodanya terlalu basah. Yang kedua, salutan menjadi merah terbakar, terutama jenis selulosa. Baru yang ketiga, terjadi porosity pada logam hasil pengelasan. Kok porosity, Pak? Ya iya, karena porosity nah ini adalah terkontaminasinya besi terhadap air atau uap air, kemudian oksigen. Nah, itu memicu adanya porosity. Apakah porosity itu? Ada yang tahu porosity?
Apa porosity? Karat, ya, karat. Yang keempat, nyala busur menjadi tidak stabil. Yang kelima, percikan busur lasan berlebihan. Yang keenam, retak pada logam las atau pada daerah pengaruh panas atau daerah heads. Nah, jadi kalau yang pertanyaannya Sadam tadi, ada elektroda kena hujan misalnya pas pada saat mengerjakan proyek di luar misalnya, terus kemudian hujan, lupa elektrodanya belum dimasukkan, nah mungkin terjadi basah. Nah, maka dari itu proses penggunaannya kembali harus dikeringkan terlebih dahulu. Setelah kering, kita periksa apakah ada bercak karat. Kalau ada bercak karat, ya berarti sebaiknya tidak digunakan. Seperti itu. Oke, Sadam Rizky, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Bapak lanjutkan berikutnya. Kabel las. Ya. Ini peralatan termasuk perlengkapan pada saat kita melakukan proses pengelasan SMAB. Kabel las digunakan sebagai tempat mengalirnya arus listrik dari sumber tenaga ke mesin las dan dari mesin las ke elektroda kembali lagi ke mesin las melalui kabel massa. Nah, pada mesin las terdapat dua jenis kabel, yaitu kabel primer sebagai sumber arus dan kabel sekunder. Nah, kabel primer ini kabel yang menuju ke arus listrik PLN, ya, ke steker, ke stop kontak. Nah, itu namanya kabel primer. Sedangkan kabel sekunder adalah yang menuju ke elektroda atau holder, kemudian yang ke benda kerja. Nah, lanjut lagi. Nah, ini tang penjepit las. Tang penjepit digunakan untuk menjepit elektroda dan benda kerja. Berikutnya, tang penjepit terdiri atas tang elektroda dan tang massa atau klem massa. Nah, ini peralatan berikutnya, ada palu terak. Nah, yang tadi digunakan untuk proses pembersihan terak. Berikutnya lagi, ada sikat baja. Nah, sikat baja ini digunakan untuk membersihkan bidang benda kerja sebelum dan sesudah dilakukan proses pengelasan. Nah, terkadang terak itu ketika kita pukul menggunakan palu terak, nah itu ada yang masih terselip, nah di lubang atau di mana, nah maka harus kita sikat dengan menggunakan sikat baja. Nah, berikutnya adalah transformator. Nah, ini transformator. Transformator yang tadi ada kabel primer, ada kabel sekunder. Nah, kalau di tempat kita itu trafonya berwarna kuning dan biru yang kebanyakan ada di bengkel sekolah. Baik, berikutnya, nah ini pembagian transformator. Yang pertama adalah transformator DC dengan pengkutupan langsung atau DC elektroda negatif. Pengkutupan langsung. Dengan pengkutupan langsung berarti kutub positif mesin las dihubungkan dengan benda kerja dan kutub negatifnya dihubungkan dengan kabel elektroda. Nah, dengan hubungan seperti ini, panas pengelasan yang terjadi adalah 1/3 panas ini didistribusikan ke elektroda. Karena apa? Nah, karena elektroda itu bermuatan negatif. Jadi 1/3 panas saja yang didistribusikan ke situ. Sedangkan yang 2/3 panas didistribusikan ke mana? Yakni didistribusikan ke benda kerja. Ini sangat efektif. Nah, pengkutupan langsung ini sangat efektif digunakan untuk benda kerja dengan ketebalan 8 mm lebih. Ya, ini efektif. Tapi kalau bendanya tipis, ya kita gunakan yang pengkutupan terbalik seperti berikut. Nah, pengkutupan terbalik atau disebut dengan DCRP, DC elektroda positif. Pada pengkutupan terbalik, kutub negatif mesin las dihubungkan dengan benda kerja, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan elektroda.
pada hubungan semacam ini, panas pengelasan yang terjadi 1/3 bagian panas memanaskan benda kerja dan 2/3 bagian memanaskan elektroda. Nah, ini merupakan kebalikannya dari DC elektroda negatif tadi atau pengkutupan langsung tadi. Seperti itu. Lanjut lagi, jenis las busur manual. Kalau yang tadi sudah kita bahas adalah mesin DC. Nah, ini mesin AC ini ada. Mesin las busur AC itu ada yang mempunyai tipe inti bergerak, ada juga yang tipe tap yang dapat disetel jarak medan magnetnya. Kemudian ada juga yang menggunakan kontrol trisistor, ya, menggunakan kontrol trisistor. Kemudian pada mesin las busur yang DC, yang arusnya arus DC, nah itu ada yang tipe berputar, ya, mesin penggerak generator. Ini biasanya yang menggunakan Dongfeng, ada yang menggunakan genset. Nah, itu adalah tipe yang pertama ini pada mesin las DC. Kemudian ada juga yang menggunakan rectifier. Nah, rectifier ini yang menggunakan listrik PLN ini biasanya. Jadi menggunakan rectifier. Nah, baik, sebelum Bapak lanjutkan, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Saya Pak. Ya, siapa? Oh, ya ini. Ya, silahkan Ini Denny. Pak. Ya. Silahkan, apa pertanyaannya? Apa fungsi rectifier? Apa fungsi rectifier? Iya. Las DC. Oh, pada trafolas AC tidak ada. Oh iya ya. Apa fungsinya rectifier, ya? Kenapa di mesin las AC ini kok enggak ada? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ayo silakan, yang bisa menjawab. Di mesin las DC kok ada rectifier, sedangkan mesin las AC kok enggak ada. Fungsinya rectifier itu apa? Gitu kan? Ya ini ya. Ya Pak. Ya. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Kalau enggak ada. Nah, baik. Untuk menyingkat waktu, Bapak jawab. Nah, rectifier ini sebagai penyearah, ya, penyearah arus. Kalau mesin AC alternating current, arus bolak-balik. Nah, ini agar bisa menjadi DC harus menggunakan rectifier, ya, harus menggunakan rectifier sebagai penyearah arus. Rectifier ini kalau pada sepeda motor biasa disebut dengan kiprok. Kalau pada rangkaian elektronika biasa disebut dengan dioda, seperti itu. Fungsinya sama, untuk menyearahkan. Nah, kadang trafolas itu yang DC terutama itu kalau sudah tidak bisa digunakan dengan maksimal, biasanya rectifier-nya ini yang mengalami kerusakan, seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Saya Pak. Ya, silakan Ayub. Kalau seumpamanya dalam arus listrik tinggi rendahnya itu Pak, itu bakal mempengaruhi dalam pengelasan Pak? Ya, baik. Pertanyaan dari Ayub, apakah tinggi rendah arus itu bisa mempengaruhi dalam proses pengelasan? Nah, pertanyaan yang sangat bagus, Ayub dan yang lain coba diperhatikan. Nanti sebenarnya ada juga tampilan terkait dengan pengaruh arus terhadap benda kerja, kemudian disesuaikan dengan diameter elektroda, yang pasti ada, ya, ada. Apalagi kalau naik turunnya itu tidak stabil, seperti rectifier-nya ini yang rusak, kemudian arus listrik PLN-nya itu sedang gangguan juga, yang normalnya harus 220, tetapi turun sampai 180 mungkin, sampai 160 mungkin. Nah, itu akan mengalami gangguan. Nah, yang tentunya juga akan
mempengaruhi kualitas dari proses pengelasan kita nantinya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pemasangan mesin. Dalam pemasangan mesin, kita harus menyiapkan mesin las dan perlengkapannya. Kabel-kabelnya dipersiapkan, kemudian kalau perlu kabel perpanjangan dipersiapkan juga. Baru yang kedua, memasang kabel-kabel arus las lengkap dengan pemegang elektroda dan klem benda kerja sesuai dengan keperluan. Ya. Kabel primernya, kabel sekundernya sudah disiapkan semuanya, dicek juga tidak ada yang terkelupas untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, baru yang ketiga, menggelar kabel las. Artinya menggelar ini apa? Kabel jangan sampai tergulung. Karena kalau pada saat posisi tergulung, terus kemudian kabel itu teraliri arus listrik, maka kabel itu akan bisa menimbulkan gaya medan magnet. Seperti kumparan itu. Nah, kumparan itu karena dia mempunyai medan magnet karena posisinya adalah tergulung, berputar seperti itu. Baru yang keempat, menempatkan pemegang elektroda pada tempatnya yang tidak menyebabkan hubungan pendek. Jadi elektroda holder itu posisinya harus aman. Jangan sampai nanti ketika trafo las dipasang terus kemudian dinyalakan itu terjadi hubungan pendek, langsung mengelas dengan sendirinya. Nah, hal itu sangat tidak disarankan. Maka dari itu sebelum menyalakan elektroda, ini penempatan pemegang elektroda ini harus betul-betul aman seperti itu. Lanjut lagi, pemasangan mesin yang berikutnya adalah menyiapkan mesin las, mengikatkan klem benda kerja dengan kuat dan diikat dengan betul. Baru yang berikutnya, memasang steker ke jaringan listrik yang tadi kabel primernya. Baru yang berikutnya, menghidupkan mesin, terus kemudian menyetel ampere. Nah, ampere ini harus kita sesuaikan. Nah, benda kerja yang akan kita las itu jenisnya apa, ketebalannya berapa, diameter elektroda yang kita gunakan berapa. Nah, itu harus kita lakukan penyetelan. Lanjut, memasang elektroda. Ya, memasang elektroda. Baru yang berikutnya, pengelasan siap dilaksanakan. Nah, yang berikutnya, jaringan saya kok hilang. Sebentar. Sebentar, siswa sekalian. Baik, ya. Mengikatkan klem benda kerja tadi sudah, memasang steker ke jaringan listrik, yaitu kabel kabel primernya, kemudian menghidupkan mesin, kemudian menyetel ampere. Nah, dalam menyetel ampere ini harus kita sesuaikan dengan ketebalan plat, kemudian diameter elektroda, ya. Nah, lanjut.
pengelasan sudah siap dilaksanakan. Nah, ini pencetelan arus listrik. Pada saat kita melakukan proses pengelasan 3G, nah itu ada root, ada hot pass, ada filler, ada capping, seperti itu. Seperti lapisan yang kemarin kita lakukan pada saat pengelasan posisi 1G, kemudian 2G juga seperti itu. Nah, kemudian elektroda yang digunakan. Ini kalau 2,6 elektrodanya berarti ampernya kita menggunakan seperti ini. Kemudian kalau diameternya 3,2 kita menggunakan ampere 110 sampai 130. Ya, baik, kita lanjut. Nah, kenapa kalian penting mempelajari pengelasan 3G ini? Nah, karena di luar sana kita sering melihat proses pembuatan konstruksi atap. Nah, itu menggunakan baja. Nah, karena proses penebangan kayu, kalau umumnya dulu rangka atap itu menggunakan kayu. Nah, namun sekarang sudah ada pembatasan-pembatasan. Nah, maka digunakanlah besi sebagai rangka atap. Kemudian gambar yang satunya lagi ini adalah proses pengelasan lambung kapal. Nah, ini posisinya adalah posisi 3G juga, seperti itu. Nah, terlebih, kita di Kalimantan Timur ini sekarang sedang direncanakan untuk menjadi ibu kota negara. Nah, maka dari itu seorang welder tentunya harus lebih berkreatif lagi dalam harus bersemangat juga dalam mempelajari terkait dengan proses pengelasan. Nah, lanjut yang berikutnya. Nah, ini Bapak tampilkan adalah proses pengelasan lambung kapal yang dari luar, dari bagian luarnya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kita masuk ke pembahasan intinya. Melaksanakan take wheel. Yang pertama, menyiapkan sebuah welding gig atau mistar geser dan alat bantu lainnya. Yang berikutnya, menyiapkan 2 lembar plat ukuran 350 mili atau 35 cm dengan panjang 350 atau 35 cm tadi, kemudian lebarnya itu 10 cm, kemudian ketebalannya itu 1 cm. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk praktek seperti ini. Ya. Jadi masing-masing siswa nanti akan menyiapkan 2 lembar plat seperti itu. Baru yang berikutnya membersihkan benda kerja hasil las dan hilangkan sisi tajamnya dengan kikir atau gerinda. Nah, Pak, di sini pembahasannya prosesnya di mana, Pak? Langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Nah, nanti silahkan dipelajari pada modul yang sudah Bapak bagikan. Nah, di grup WA kemarin. Nah, itu dipelajari lagi. Kemudian bisa mencari referensi yang kemarin buku dari Perpus itu dibaca. Kemudian di WISA itu juga sudah ada. Nah, maka dari itu nanti perlu dilakukan persiapan-persiapan sebelum proses take wheel ini. Nah, lanjut lagi memeriksa sudut bevel dan ketebalan root face. Sudah sesuai apa belum? Seperti itu. Lanjut, menentukan lebar root gap. Kalau pada video yang Bapak tampilkan di awal, tadi ada root gap itu menggunakan elektroda bekas yang sudah tidak terpakai. Ada yang bawah itu menggunakan 2,6 mm, sedangkan yang atas, yang bagian atas itu menggunakan 3,2 mm. Lanjut,
menyalakan mesin las SMAW. Setel arus dan voltase yang diinginkan, lakukan pengelasan ikat pada benda kerja. Tadi seperti yang ditanyakan oleh temanmu, bahwa las ikat itu jaraknya berapa? Nah, ada yang ingat? Ada yang bisa menjawab? Jarak las ikat pada masing-masing titik. Siapa yang bisa menjawab? Baik. Kalau tidak ada, nah, untuk masing-masing las ikat, masing-masing titik, itu jaraknya 15 cm. Jadi kalau benda kerja kita itu ada panjang 35 cm, ya, berarti kita boleh melakukan las ikat, las titik itu sebanyak 3 atau 3 titik seperti itu, ya. Karena kalau dibagi 15 maka akan dapat 2 jaraknya, artinya jaraknya 2, berarti ada 3 titik. Nah, lanjut. Setelah proses pengerjaan selesai, nanti ditunjukkan, kemudian diperiksa sudah sesuai apa belum. Kalau sudah sesuai, maka boleh dilakukan proses berikutnya, proses rootnya, ya, atau proses penembusannya. Namun kalau belum, nanti diperbaiki kembali. Nah, lanjut. Kembalikan peralatan sesuai dengan tempatnya. Jangan lupa peralatan-peralatan setelah melakukan proses pengerjaan itu dikembalikan lagi. Helm lasnya, kemudian apronnya, kemudian trafonya, ya, disimpan kembali, ditempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan yang terakhir, jangan lupa membersihkan tempat kerja seperti itu. Nah, sebelum masuk ke tugas diskusi, ada pertanyaan yang mungkin akan disampaikan. Silahkan, Bapak beri waktu. Halo? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Oke, baik. Ya, pada saat take wheel, Bapak ulangi lagi. Pada saat take wheel, itu masing-masing titik yang diperbolehkan berjarak berapa? 15 cm. Jadi seperti coba Bapak ulang lagi yang ini. Nah, ini ada panjangnya 350 mm. Kalau dijadikan senti, ini akan menjadi 35 cm. Maka kalau 35 cm ini kita bagi 2, kita bagi 2 atau kita bagi 15 sesuai dengan jarak apa tadi, jarak yang diperbolehkan untuk masing-masing take wheel. Nah, itu berarti ada 2, ya, ada 2. Maka perbolehan dilakukan proses take wheel itu ada 3 titik seperti itu. Oke, bisa Bapak lanjut? Oke, ya. Sebelum Bapak masuk ke tugas diskusi, ya, maka ini Bapak keluarkan dulu. Nah, di sini nanti akan Bapak tampilkan video, ya, akan Bapak tampilkan video. Kemudian diskusikan tayangan video tersebut terkait sisi negatif dan
positifnya. Tulislah hasil diskusi kelompokmu, kemudian besok atau pertemuan yang akan datang, nah nanti Bapak periksa, terus kemudian presentasikan masing-masing di depan kelas. Kemudian tulislah bagaimana tanggapan kelompok yang lain terkait dengan video yang akan Bapak putar ini. Oke, silakan diperhatikan. Nanti kalau pengen kurang jelas, kemudian pengen melihat kembali, silakan dilihat di channel YouTube. Nah, seperti ini. Nah, ini pasti kalian pada saat melihat ini ada hal positifnya, ada hal yang negatifnya. Artinya hal positif itu hal yang sudah sesuai, sudah baik. Kemudian hal negatif itu ya yang tidak bisa kita tiru misalnya. Nah, itu apa? Nah, silahkan diamati, kemudian tulis, nanti didiskusikan dulu di kelompok, kemudian ditulis. Nah, baru dikirimkan, bisa dikirim ke WISA atau dikirim ke WA kelompok, WA grup. Nah, biar nanti minggu depan bisa dibahas. Baik, seperti itu. Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, silahkan kalau ada pertanyaan berikutnya lagi. Nah, kalau untuk minggu depan, nah kita akan lanjutkan materi pada saat proses pengelasan rootnya, ya, proses penembusannya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya kembali dari materi hari ini, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Coba Jamil, ketua kelas, apa kesimpulannya apa? Iya, baik. Kalau pada saat proses pengelasan itu harus memakai peralatan safety yang lengkap biar selamat, biar tidak ada kecelakaan kerja. Baik, seperti itu ya. Yang lain silakan. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo. Baik, Bapak bantu dalam pembelajaran hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Jamil bahwa pada saat melakukan proses pengelasan itu harus menggunakan safety yang lengkap. Baru yang kedua, penggunaan elektroda itu harus sesuai dengan benda kerjanya, dengan posisinya, kemudian dengan trafonya, seperti itu kan. Kemudian lagi trafo dibedakan menjadi berapa tadi? Berdasarkan arusnya, ada arus AC, ada arus DC. Kemudian DC itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa tadi DC? Menjadi dua. Ada trafo DC pada mesin las itu ada dua. Ada mesin DC positif, ada mesin DC negatif. Seperti itu. Kemudian lagi pada saat merakit, ya, perakitan trafo las, nah itu harus betul-betul diperhatikan kabelnya. Kabelnya diperhatikan, jangan sampai kabel yang akan kita pasang itu terkelupas. Kemudian lagi ada kabel yang masih tergulung, itu tidak diperbolehkan. Kemudian lagi saat take well,
Yaitu jarak yang diperbolehkan untuk masing-masing titik itu adalah berapa tadi? 15 cm. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, silahkan Jamil dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ya. Baik, hati-hati, selalu jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan baik itu di rumah maupun pada saat keluar dari rumah. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.